Dan di kampung saya Qiyamul Lail itu jam 10 malam sampai jam 11. Yang hadir anak muda, remaja. Bapak-bapaknya paling 3 orang, kebanyakan remajanya. Saya istirahat baru jam 2:30-nya Qiyamul Lail, malam minggu doang, sekalian sahur bersama. Di sini luar biasa ya. Yang hadir ini para orang tua saya yang harusnya istirahat, betul ya? Tapi demi Qiyamul Lail Ramadan, jaga i'tikaf terutama di 10 malam terakhir. Ya, sama dengan di Istiqlal ya. Jadi Istiqlal juga mulai dari malam 21 sampai malam terakhir itu penuh dengan Qiyamul Lail. Dan biasa ada kajiannya juga. Cuman kalau dulu saya setiap tahun istiqomah biasanya malam ke-27 atau 29. Dulu yang dibaca 1 juz. Jadi Qiyamul Lail itu kurang lebih hampir 2 jam. Sekarang diskon. Dulu 20 rakaat. Sekarang tinggal 8. Jadi sholatnya hanya sekitar 40 menit ya, dan itu makin malam makin ramai ya, jadi suasana kayak ini hanya 2 masjid yang saya baru nemuin. Pertama Masjid Istiqlal penuh, yang kedua Masjid Ad-Da'wah. Alhamdulillah, ini luar biasa, dan banyak ibu-ibunya juga nih. Hari ini kita sudah memasuki 23 Ramadan, betul? Karena ada perbedaan. Kalau kalender Qamariyah itu bergantinya Ghurub Syam, Maghrib. Jadi kalau Maghrib itu sudah pindah tanggal. Ya, kalau nasional pukul 00. Ya, hari ini secara nasional sudah ganti juga, sudah tanggal 23 Maret tadi jam 00. Sedangkan kita dari Maghrib sudah masuk malam yang ke-23. Jadi ada perbedaan. Maghrib kalender Qamariyah, pukul 00 kalender Masihi atau nasional. Termasuk bulannya. Di kalender nasional 1 bulan itu kadang bisa 28 kayak Februari kemarin, bisa 29 Februari, kadang 29, bisa 30, bisa 31. Kayak bulan ini, bulan Maret itu sampai tanggal 31, 4 hari itu Pak ya, perbedaannya. Tapi di dalam kalender Qamariyah hanya 2 hari. Kalau enggak 29, 30, hanya 2. Enggak dikenal di kalender Qamariyah itu 28, enggak dikenal 31. Hanya 29 atau 30. Dan insya Allah bocoran, ini baru bocoran ya, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa. Lebaran ini tahun ini insya Allah bareng. Kenapa bareng? Posisi bulan nanti hari Sabtu, besok tanggal 29, minggu depan ya. Ini minggu Ahad, nanti Sabtu depan tanggal 29. Setiap tanggal 29 itu Kementerian Agama melakukan sidang isbat. Posisi bulan besok itu ternyata malam 29 itu adalah minus 1 derajat di posisi 29 Ramadan. Minus 1 derajat berarti bulannya belum kelihatan. Maka
menunggu pengumuman isbat, saya nggak mau mendahului, tapi bocorannya 99,9% lebarannya hari Senin, tanggal 31. Karena Muhammadiyah sudah duluan. Dia tahu posisi secara hisab, secara ru'yah, secara hisab, itu -1. Bagi teman-teman Muhammadiyah, kalau bulannya setengah, 1, 1,5, 2, 3, itu ganti bulan. Tapi karena minus, belum kelihatan, hampir bisa dipastikan malam minggu besok bulan tidak terlihat. Berarti malam ke-30, malam minggu tarawih terakhir, malam ke-30. Minggunya masih puasa. Dan tahun ini puasanya sempurna 30 hari. Selama 30 hari Ramadan. Takutnya ada bocoran, Pak. Di kita biasanya identik. Kalau isbat besoknya lebaran. Ibu-ibu udah beli ayam kampung, udah beli bebek, persiapan mau lebaran. Dan tahu isbatnya bulan tidak kelihatan. Jadi satu lagi masih Ramadan. Waduh, nggak jadi motong bebek ini. Ini bocoran, Pak. Ya. Jadi kalau Muhammadiyah sudah jauh hari, dia sudah mengatakan Idul Fitri jatuh hari Senin tanggal 31 Maret 2025. Kalau kita nunggu nanti malam minggu, tapi bocorannya insya Allah hari Senin. Kayak kemarin itu sempat rame. 1 Ramadan itu kan ada berita. Tahun ini awal Ramadan bisa berbeda. Nah, ini menarik. Bisa tanggal 1, bisa tanggal 2. Saya H-3 telepon teman-teman di Kemenak di BHR. Jadi mereka ini yang ahli-ahli falak punya grup namanya Badan Hisab Ru'yat yang biasa melihat ru'yat hilal. Saya tanya, Ustaz, 1 Ramadan berapa posisi? 4 derajat. Bulannya sudah besar. Muhammadiyah sudah duluan. Pokoknya awal Ramadan hari Sabtu tanggal 1 Maret. Malam Sabtu sudah tarawih. Nah, kita sempat ramai tuh. Bahkan teman-teman NU di Masjid Hashim Asy'ari yang ada di Cengkareng sudah ngumumin kita nggak lihat bulan. Waduh, bisa-bisa mundur. Tapi saya yakin karena bulannya besar. Sudah 4 derajat hilalnya. Akhirnya pemerintah mengambil keputusan cari yang paling jauh di Aceh. Nah, itu Aceh paling jauh, dilihat di Aceh. Akhirnya diterawang di Aceh. Nah, itu masyarakat yang gelisah tuh. Saya ditelepon berkali-kali. Ustaz, gimana? Jadi nggak terawih? Gitu. Sampai mau isak belum ada pengumuman, gitu ya. Saya bilang standby tuh, handphone standby. Karena bagaimanapun juga yang menentukan 1 Ramadan itu adalah pemerintah. Kita tunggu dulu pengumumannya. Tapi saya bilang handphone standby. Bener, habis sholat Isya, tiba-tiba Menteri Agama mengumumkan bahwa bulan terlihat di Aceh, berarti malam ini kita tarawih, besok puasa. Walaupun sebagian nggak datang, ya. Jadi biasa malam pertama penuh, nggak kayak biasa. Ada yang lagi ngopi di warung, ya. Diumumin tuh, para bapak, para ibu, malam ini jadi tarawih gitu. Akhirnya ada yang datang, ada yang siap, ada yang nggak siap. Ya, nah ini kemarin. Karena posisi bulannya sudah tinggi 4 derajat. Ya, jadi insya Allah yang mau pulang kampung aman. Ya, yang sudah jadwalin beli tiket, wah tenang, aman. Tapi nunggu pengumuman pemerintah. Karena ada satu kaidah, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah bisa membuat perbedaan tidak ada. Di negara-negara lain, di Malaysia, di Brunei, di Singapura, itu semuanya lihat pemerintah, coba. Nggak ada yang berani. Jadi mereka kata pemerintahnya hari apa ikut. Di Mesir itu melalui Dewan Fatwa Mesir. Jadi mereka sam'an wa ta'atan.
Kalau kata mufti di Mesir, awal Ramadan tanggal sekian, mereka nurut. Di kita masih beda-beda. Ya, ada. Muhammadiyah menentukan yang penting bulan kelihatan, mau berapa derajat ganti. Tapi pemerintah sudah 8 tahun terakhir membuat kriteria dulu 2 derajat. 2 derajat kelihatan maka awal Ramadan, Idul Fitri. Sekarang sudah naik 3 derajat. Karena kalau 2 derajat ketika disorot dari mulai Aceh sampai Papua, sebagian sudah warna hijau, sebagian masih merah. Artinya sebagian kota sudah kelihatan bulan, sebagian masih belum kelihatan. Akhirnya mulai diganti 3 derajat. Jadi kalau hilalnya nggak sampai 3, belum kelihatan. Berarti malam ini kita sudah masuk malam yang ke-23. Berarti tarawih kurang lebih tinggal 7 kali lagi. Puasa sama besok tinggal 8 kali lagi. Dalam kitab Zuratul Nasihin ada sebuah hadis, iza kana akhir lailatin Ramadan bakatis samawat wal arwal malaika. Kalau sudah akhir-akhir Ramadan, penduduk langit, malaikat, penduduk bumi yang di kuburan nangis semuanya, Pak. Nabi kaget, lima dia yang berkuna ya Rasulullah. Kenapa pada nangis? Kata Nabi, zihabur Ramadan, karena Ramadan pergi meninggalkan kita. Ini orang ad-dakwah, kira-kira Ramadan pergi nangis nggak, Pak? Bu, sedih nggak, Bu? Saya yakin bapak-bapak di sini sedih. Kenapa Ustadz? Belum punya duit buat pulang kampung. Ibu-ibunya belum punya duit beli baju, waduh. Padahal yang harus disedihkan ditinggalin Ramadan. Dalam sebuah kitab Imam Nakhai, itu salah satu ulama Syafi'i, bulan Ramadan itu berapa pahala puasa. Pertama, salat nawafil, salat sunnah. Kalau kita kerjakan di bulan Ramadan, maka dia pahalanya menjadi salat wajib. Alhamdulillah, salat tahajud sama dengan salat isya, salat qabliyah subuh sama dengan salat subuh. Hanya di bulan Ramadan. Jadi salat sunnah yang kita kerjakan selama Ramadan berpahala wajib. Terus raka'atan min Ramadan, salat nafilah, 1 rakaat di bulan Ramadan, kata Imam Nakhai ini, bukan kata saya, sama nilainya dengan 1000 salat sunnah di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Bapak pernah nggak salat sunnah 1000 kali, 1000 rakaat? Pernah nggak? Masya Allah, 20 aja nawar ya. Itu kalau di 20 itu, kalau di kampung-kampung saya dipesenin satu halabi imam tarawih ya, di sini 20 rakaat. Imamnya harus patas kilat khusus. Waduh, dia patas kilat khusus ngepot. Makanya kalau di kampung saya ibu-ibu tuh hafal jadwal tarawih. Ini ustadz yang lama siapa nih? Ini ustadz yang cepat siapa nih? Akhirnya ada satu kiai sepuh jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya bilang apa? Jangan terawih di sini. Tuh kan lama. Besok pindah ke masjid sebelah. Akhirnya pindah tuh ke masjid sebelah. Dia nggak tahu tuh kiai besok jadwal di situ. Lah ketemu lagi. Bahkan menarik, Pak. Kalau di kampung itu ibu-ibu kalau terawih datangnya duluan tuh naruh sejadah, naruh mau kena, itu enggak? Orangnya belakangan tuh, betul? Nggak ada bapak-bapak terawih naruh sarung duluan, ada nggak gitu? Naruh sarung duluan, nggak ada. Kalau ibu-ibu mau kenanya duluan tuh, sejadahnya duluan, orangnya belum datang. Nah, yang harus disedihkan dengan Ramadan, ini bulan berkah, betul? Masjid-masjid penuh dengan kegiatan sholatnya, infak, sedekahnya luar biasa. Bahkan di masjid luar biasa nih, ada ceramah dari malam pertama saya menonton full, alhamdulillah, belum ceramah qiyamul lailnya.
belum taksimnya habis subuh. Wah, luar biasa. Kata Pak Jendang, ini masjid kaya. Alhamdulillah. Saya semalam ngisi di Al-Amanah di Pak Haji Bambang. Ceramahnya 1 bulan 4 kali tuh Pak Jendang. Malam minggu doang ya, di Al-Amanah besar kayak di sini. Sama mantan-mantan pejabat juga di sana, di Sunter. Saya semalam ngisi ceramah tarawihnya. Kata mereka, Ustaz, kultumnya di sini hanya 4 kali doang. Setiap malam minggu. Malam lain nggak ada tarawih, nggak ada ceramah. Ya, cuma tarawih doang. Di sini pun, dan yang ceramah kiai-kiai besar, yang orang hebat pilihannya, luar biasa. Ini masjid berkah. Amin ya robbal. Ada satu kitab, ini kita pecah saya bawa, namanya Nasaul Ibad. Ini kitab disarah oleh Imam Nawawi, pengarangnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Nawawi ini ulama besar, ulama Nusantara. Beliau dimakamkan di Ma'la, di Mekah. Saya udah 3 kali ziarah, sekali umrah, lagi haji 2 kali ke makam beliau. Ini menarik. Di Saudi Arabia itu kalau makam sudah lebih dari 8 tahun, itu biasanya diganti dengan yang baru, dibongkar ganti yang baru, karena tinggal tulang-tulang gitu ya. Ketika makamnya Imam Nawawi dibongkar, masih utuh. Kain kafannya masih utuh, jasadnya masih utuh. Raja kaget, waduh, ini orang hebat ini, jangan dibongkar. Khusus beliau, Syekh Nawawi, nggak boleh diganti orang lain sampai sekarang. Nah, beliau ini mensyarah kitab Nasaul Ibad, mengutip perkataan Umar bin Khattab. Jadi kalau Al-Quran itu firman Allah yang kita baca nih Pak, itu firman Allah, semua firman Allah. Kalau hadis itu qaulun Nabi wa iqrarun Nabi, sabda Nabi Muhammad, ketetapannya dan ikrarnya. Kalau sahabat itu namanya asarus sahabat, yaitu pendapat para sahabat. Dia bukan Quran, dia bukan hadis, tapi pendapat sahabat. Dan itu adalah sunnah. Ittabi sunnati wa sunnati khulafaur rasyidin, kata Nabi. Ikutlah sunnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin. Termasuk tarawih. Zaman Nabi nggak dikenal istilah tarawih, qiyamul lail. Ya, jadi Nabi itu nggak berjamaah masing-masing aja. Oleh Umar bin Khattab dikumpulkan jadi berjamaah. Ada istilah namanya tarawih. Nah, Umar bin Khattab mengatakan, Innallaha katama sittan ala sittin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan 6 perkara di atas 6 perkara. Ini kata Umar bin Khattab. Jadi ada rahasia 6 perkara di atas 6 perkara. Apa itu? Kata Umar, katama ar-ridha fit ta'at. Jadi Allah menyimpan keredoannya bagi hamba-hamba yang taat kepada Allah. Kita disuruh puasa 1 bulan, taat, Allah senang, Allah ridho. Kita disuruh mengeluarkan zakat, Allah senang, Allah ridho. Kita disuruh ibadah haji, Allah senang, Allah ridho. Jadi segala ketaatan yang kita kerjakan, Allah sangat senang. Makanya kan ada istilah mencari keridhaan Allah. Lo kenapa semangat banget bangun malam? Saya mencari keridhaan Allah. Allah senang kalau kita berbuat yang taat, yang patuh. Supaya apa nih? Nah, ini kata Imam Nawawi, liyajtahidan nas fi jami'i ta'at raja'an ayyusabiquha. Agar kita ini selalu melaksanakan semua ketaatan kepada Allah. Karena Allah senang, Pak. Bangun malam ini kan ngantuk nih. Wah, yang begini enakan ngapain nih? Nah, enakan tidur. Tapi kita bangun, kita qiyamul lail, Allah senang. Subhanallah. Tuh. Ibadah itu macam-macam. Ada ibadah yang waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan. Jadi waktunya jelas nih Pak, tempatnya jelas. Apa itu? Ibadah haji. Tempatnya tanah suci, waktunya bulan haji, dari mulai Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Puncaknya dari tanggal 18 sampai 13 Zulhijjah dengan rangkaian haji. Itu haji. Jadi haji
ibadah yang tempatnya ditentukan, waktunya sudah ditentukan. Ada ibadah yang tempatnya ditentukan, waktunya bebas. Apa itu? Umrah. Jadi umrah kapan aja boleh. Ya, tapi tempatnya harus tanah suci. Ada ibadah tempatnya bebas, tapi waktunya ditentukan. Apa itu, Pak? Sholat. Ya. Kita mau sholat di mana aja boleh. Sholat di Ad-Da'wah boleh. Sholat di Istiqlal boleh. Waktunya harus ditentukan, masuk waktu sholat. Tempatnya di mana? Bebas di mana aja. Ada ibadah yang boleh ditambah, tapi nggak boleh dikurangin. Nah, apa tuh? Zakat. Zakat rata-rata kan 50.000 ya per jiwa. Ada 45, 48, 47. Ambillah 50.000. Dia berempat, suami istri, anak 2. Berarti 200.000. Kalau dikiloin 2,5 kilo kali 4, 10 kilo. Bapak bayar zakat. Pak, saya nih Pak panitia 4 jiwa 10 kilo, tapi saya kasih sekarung, tambahin, boleh nggak kira-kira? Boleh, tapi jangan dikurangin. Bayar zakat 200.000. Kan saya punya orang dalam, Pak Jendang, saya minta diskon gitu, ada order. Nggak boleh dikurangin, ya, nggak sah tuh ibadahnya. Ada ibadah sebaliknya nih, menarik nih, ya, nggak boleh ditambah, tapi boleh dikurangin. Apa kira-kira itu? Mohon maaf nih ibu-ibu, poligami. Poligami itu batasnya laki-laki nikah berapa istrinya? Bu, suami boleh nikah istrinya berapa, Bu? 1. Berapa, Pak? 4. Berapa, Bu? 1. Yang benar yang mana nih? Terus, Pak, punya istri itu udah 5, 6, nggak boleh. Dikurangin boleh. Oh, Ustaz, saya 4 Pak, kebanyakan. 3 aja boleh kurangin. 2 aja boleh. Tapi berat Pak, poligami itu nggak sembarangan. Saya sebelum Ramadan, ini menarik dari cerita nih, bagi pengalaman. Ada pengantin saya datang ke KUA. Pak Pengulu, saya mau nikah. Ya, bagus, terus. Tapi poligami, saya kayak gitu kan? Ya udah Mas, datang ke pengadilan minta izin poligami ke Pengadilan Agama, karena harus ada izin. Datanglah dia ke pengadilan, ditanya hakim, namanya Mat Yusuf, saya hafal. Mat Yusuf mau poligami, ya. Kamu gajinya berapa, kata hakim? Saya dosen Pak Hakim, gaji saya 40 juta. Mana slip gajinya? Jangan ngomong doang. Dicek, iya ada benar 40 juta. Ini yang belum 40 juta belum boleh berarti ya. Terus gimana ngaturnya? Istri pertama 20 juta, istri kedua 20 juta. Oke, kata hakim. Bisa adil? Bisa. Ya. Yang kedua dipanggil istri tuanya. Ibu benar suaminya mau poligami? Iya Pak Hakim. Ibu ngizinin Pak Hakim. Ini yang hebat. Kalau ada kayak gitu saya mau cari satu lagi. Bener. Nah ibu kan gajinya dipotong bagi 2. Yang pertama 20, ibu 20. Nggak apa-apa Pak Hakim, saya ikhlas. Hakim bingung. Hebat juga. Ketika dipanggil nih calon istri yang kedua, namanya Musyarrafah, orang Madura. Saya hafal nama itu. Ibu calon istri kedua, siap. Ibu mau dipoligami? Siap Pak Hakim. Nggak enak Bu, kata hakim, dibujuk. Istri kedua mah, ya sengsara, jarang ditengok. Pasti larinya ketua lagi. Nggak apa-apa Pak Hakim. Kenapa yang pertama ditanya, kenapa ibu mau dipoligami? Saya dapat tugas Jawa Timur Pak Hakim. Jadi saya nggak bisa ketemu suami tiap hari. Dia takut zina, jadi saya izinin aja. Kalau yang kedua, ibu minta dapat separuh, nggak apa-apa. Bu, suami ibu punya mobil, itu punya istri pertama, siap. Bingung hakim tuh. Akhirnya terakhir dipanggil bapaknya tuh, walinya yang kedua. Pak, benar anaknya mau dipoligami? Iya Pak Hakim. Bapak rela? Udah takdirnya, saya ikhlas. Bapak mau nikahin? Mau. Udah. Sama hakim di ACC. Akhirnya saya nikah sebelum puasa. Jadi ketat tuh ya. Jadi ya teman-teman bapak-bapak yang belum 40 juta jangan nih. Ya, istri 1 aja cukup. Betul. 1 di Jakarta, 1 di Bogor. Baik itu ya.
Ada tuh. Jadi yang pertama Allah menyimpan ketaatan, keredoan bagi siapapun yang taat kepada Allah. Nah yang kedua, Allah katama al-ghadab bil maksiat. Allah menyimpan kemarahannya kalau hambanya maksiat nih. Jadi kalau kita bikin maksiat, Allah marah, Allah murka. Saya mengutip Sunan Ampel. Sunan Ampel itu dalam bahasa Jawanya mengatakan moh limo, jangan kerjakan yang 5. Ini kata Sunan Ampel. Yang pertama, moh main, jangan main judi, ya, main gaple, pakai duit, main remi, terus udah HP apa tuh yang pakai slot apa namanya? Nah, slot tuh ya, tuh yang pengalaman tahu tuh. Itu jangan main judi, karena judi itu menang itu nggak kaya, kalahnya penasaran. Maka kata Sunan Ampel, jangan main judi, moh main. Yang kedua, moh madon. Apa madon itu? Perempuan. Jangan suka main perempuan, berzina. Dalam cerita Isra Mi'raj itu Nabi ketemu ada seorang laki-laki, di hadapannya 2 piring. Piring pertama isi daging yang enak. Yang kedua piring daging busuk. Laki-laki ini nyari daging yang busuk dimakan. Nabi heran, ya Jibril, itu siapa? Itu umatmu, di rumah ada istri yang halal, tapi dia berzina dengan perempuan yang bukan mahramnya. Nanti seperti itu. Nah ini jangan suka main zina. Ini menarik. Saya kalau nikahin itu ada keimasan. Soalnya lagi kalau lagi doa jangan baca doa Allahumma alif baina Yusuf wa Zulaiha. Kata Quraisy Shihab, mereka nggak pernah terjadi pernikahan yang ada godaan. Nabi Yusuf 31 tahun, Siti Zulaiha 53 tahun. Siti Zulaiha punya suami namanya Raja Kiftir. Yusuf ini ganteng, Nabi paling ganteng. Diajak berzina, dia lari. Akhirnya dikejar sama Zulaiha, sobek belakangnya. Pas ketika sampai di ujung pintu, ada suaminya, dibawa ke pengadilan, sidang. Kata hakim, coba lihat, kalau Yusuf sobeknya di belakang, Yusuf benar. Kalau di depan, berarti Yusuf yang salah. Pas dilihat, belakang, oh berarti Yusuf ini benar. Tapi Yusuf ini akhirnya memilih untuk dipenjara dibandingkan dia menerima seperti itu. Ini luar biasa nih. Ya, ada wanita ngajak zina. Dan menarik nih, ini Qurannya ternyata ayat tentang zina itu yang ngajak duluan itu perempuan, Pak. Dalam ayat Quran, az-zaniyatu waz-zani fajliduhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang zina, laki yang zina, jilid sampai 100 kali. Jadi biasanya yang ngajak zina itu, nauzubillah, itu perempuan duluan. Pakai roknya panjang, belahannya panjang juga, betul? Nah, ini. Tapi kalau misalnya yang mencuri, laki-laki duluan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri potong tangannya. Makanya di pabrik-pabrik kenapa lebih butuh tenaga perempuan? Karena perempuan banyak jujurnya dibandingkan laki-laki. Nih, moh yang kedua, moh madon. Nah, yang ketiga, moh maling. Jangan suka mencuri yang bukan haknya. Betul. Kemarin kita geger tuh, ya. Tiba-tiba Jaksa Agung mengumumkan Pertamax yang kita konsumsi ternyata oplosan. Tuh, pantesan motor saya mogok mulu. Ya, ketahuan tuh 5 tahun. Nggak lama, minyak sayur Nikita yang 1 liter, tahu-tahu berapa isinya? 750 ml. Ketahuan, nyolong. Betul. Nah ini kata Sunan Ampel, moh maling. Yang keempat, moh madan. Jangan suka narkoba, ekstasi, sabu-sabu, itu hindari. Dan yang kelima, moh minum. Jangan suka minum-minuman keras, mabuk, ya, karena itu bisa roksun kulli khati'atin, itu biangker dari bencana. Nah ini, jadi kalau perbuatan dosa kita kerjakan, Allah marah, Allah murka. Kalau udah marah, repot, banjir di mana-mana, betul nggak? Terus gempa, longsor,
badai, puting beliung. Waduh, kalau Allah marah tuh. Makanya dalam ayat itu, wa ma kana mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan memberikan azab kecuali masih ada orang-orang yang masih istighfar. Nah, di sini insya Allah nih Jakarta aman karena Bapak masih banyak yang bangun malam, masih banyak yang istiqam, sehingga Allah jauhkan dari bencana kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Umar bin Khattab, kata maut fil umr, Allah menyimpan kematian di dalam umur kita. Ya, jadi Allah nggak kasih tahu tuh Pak, kapan kita meninggal, kapan kita mati, itu nggak dikasih tahu. Kenapa? Li'annal mauta fujatan. Karena maut itu bisa datang tiba-tiba. Kita nggak tahu. Kita nengok yang sakit kakeknya, yang meninggal cucunya, banyak kan? Jadi kematian itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang pasti mati. Ada lagunya kan, orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, orang biasa, presiden, gubernur, camat, wali kota, RW, panjang umur doain ya, sampai hari kiamat kurang 2 hari. Ya kata Yusuf Mansur, orang meninggal ada tanda-tandanya katanya. Mau meninggal 40 hari lagi biasanya dada sesak. Jadi kalau nah itu 40 hari lagi ya. Jadi kalau habis kajian bu kalau sesaknya apa, dan itu benar, saya punya ponakan 35 tahun itu dirawat dengan sakit jantung, pulang dari rumah sakit tahun baru ada pasang petasan, ceder mati, dadanya sesak. Yang kedua 7 hari lagi meninggal biasanya udah nggak ada rasa tuh Pak, makan minum nggak ada rasa-rasain, sama tawar, minum manis tawar, bu ntar buka puasa bikinin teh manis ya, gulanya 2 sendok, dibikin sama istrinya, nih Pak buka, pas diminum, kok bu tawar, manis, tawar bu, manis Pak, ibu kasih 2 sendok, enggak bu tawar, ya Pak 7 hari lagi, hati-hati kan, kalau ibu minum kopi, bang minum teh manis, minum pucuk, ini tawar, waduh 7 hari lagi. 3 hari lagi mau meninggal, itu biasanya udah lemes tuh Pak, jalan udah nggak kuat ya, duduk maunya nyender di tembok-tembok. Tapi saya harusnya panjang umur, amin. Jadi Allah menyimpan kematian. Kenapa? Kata Imam Nawawi, kayyasta'idul maut, agar kita menyiapkan kematian kita. Ini biasa kita mau pulang kampung, betul nggak? Kan persiapan dulu tuh. Mau pulang, 1 mobil masuk bengkel, betul nggak? Ganti oli, servis gede. Pulang kampung, mobil aman, betul? Siapin bekalnya buat di kampung, ongkosnya, naik kereta, naik pesawat, tuh siapin. Belum bekal nanti di kampung. Kan kalau lebaran tuh kita ini dapat orang kaya, betul nggak? Bagi-bagi duit itu kan, pulang kampung tenang karena udah persiapan. Lah ada orang mau pulang kampung nggak punya duit, belangsak nggak kira-kira? Belangsak, waduh ya, di kampung nggak berani keluar rumah, takut dimintain duit tuh karena nggak ada persiapan. Sama dengan kematian, kalau kita siap dengan amal soleh, banyak ibadah, ketaatan kepada Allah, insya Allah kita mati tenang. Husnul, biasanya yang meninggal tuh biasanya nih tuh jemaah duluan Pak. Jarang ustadznya belakangan ustadz. Setelah meninggal dunia jamaah masjid Ad-Da'wah tuh biasanya tuh ya. Kalau ustadznya belakangan biasanya. Teman saya hobinya mancing. Sebelum puasa dia mancing di danau sembari ngerokok. Tuh rokoknya jatuh ke danau mati Pak dia. Rokoknya mati bu ya. Nah, itu yang ketiga ya Pak. Jadi Allah simpan kematian di dalam umur kita. Ya. Jadi kita nggak tahu kapan kita meninggalnya, tapi kita sudah jaga persiapan kematian. Yang keempat, nah ini waqatama Lailatul Qadar di Ramadan. Allah simpan 1 malam di antara sebulan itu namanya malam
Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Allah sengaja, Pak. Kenapa Allah simpan kematian ini? Liyastahidu fi ihya'il layalihi. Jadi agar kita ini selalu menjaga Ramadan, benar-benar kita jaga. Walaupun kata ulama ada yang berpendapat 10 malam terakhir katanya, itu qadar ya. Karena kalau kita dapat malam itu, kita sudah punya simpanan 83 tahun 4 bulan. Kita punya bekal. Nabi aja, Pak. Ramadan itu hanya 9 kali puasa Nabi. Umur beliau puasa itu dari umur 54 sampai meninggal 63. Beliau itu hanya 9 kali berpuasa, 8 kali 29 hari, 1 kali 30 hari. Kita ini beruntung. Ada yang puasa sudah sejak 7 tahun ya. Nah, itu hanya 9 kali. Dulu sebelum syariat Ramadan ini kan tahun kedua Hijrah di bulan Sya'ban. Itu yang diwajibkan puasa hanya Yaumul Bid, 3 hari pertengahan bulan, 13, 14, 15, dan puasa Asyura 10 Muharram. Jadi hanya setiap bulan 4 hari, setiap bulan 3, Asyuranya sekali. Nah, Ramadan datang, puasa Yaumul Bid ini turun derajatnya menjadi sunnah. Jadi Nabi aja ketemu Ramadan hanya 9 kali. Beruntunglah kita yang dari kecil udah ketemu Ramadan. Insya Allah kita punya tabungan. Ini juga etika ini dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Makanya dijaga. Walaupun terbalik. Kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram yang pernah umroh bulan Ramadan, 10 malam terakhir makin sepi atau makin penuh? Makin penuh. Wah, penuh. Ya, sesak. Kalau di Indonesia 10 malam terakhir makin penuh atau makin sepi? Yang sepi. Malam pertama penuh tuh. Malam separuh tinggal 5 shot. Ya, di sini mendingan 5 shot. Di rumah saya sih alhamdulillah masih 10 shot. Tapi di barisin satu. Ya. Malam terakhir, malam 29 tinggal bertiga tuh. Imam beduk sama speaker. Terawihnya pindah kemana? Ada yang ke Surabaya, ada yang ke Semarang, ada yang ke Cilacap, ada yang ke Garut. Bahkan yang paling jauh kemana? Ke Matahari. borong baju, borong pakaian, sibuk di luar. Masjidnya banyak ditinggal. Ini makanya di saya itu ada pesantren namanya At-Taqwa. Di sana emang lebih gila lagi, Pak. Jadi mulai tanggal 21 udah tuh bawa kasur, bawa pakaian, iktikaf di masjid selama 10 hari terakhir, nggak pulang-pulang. Kalau sini kan masih ada diskon, bisa pulang ya. Subuh bisa pulang, ntar serawai datang lagi jam 1. Mereka enggak, dan sampai sekarang masih ada. Jadi memang 10 hari itu udah tinggalin rumah, khusus iktikaf di masjid selama 10 hari sampai menjelang Lebaran. Ya, untuk menjaga apa? Menjaga Lailatul Qadar. Makanya sengaja Allah simpan. Lalu yang kelima, wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah simpan di antara manusia ada wali-walinya. Siapa itu wali? Orang-orang yang dikasih Allah. Maksudnya apa? Kai la yahtakir ahad minkum. Agar kalian ini jangan suka menghina orang lain gitu. Jadi watatlubu du'a minhu, dan mintain doa. Maksudnya Allah nyimpan walinya. Kadang-kadang nih maaf Pak, kita punya tetangga orangnya miskin banget, nggak boleh dihina. Kita sedekah, Bu, ini ada rezeki, doain ya. Nah itu tuh yang perlu doa. Karena kita nggak tahu, mungkin dia lebih dekat kepada Allah. Mungkin dia udah dapat wali dari Allah. Kan itu sudah begitu ya. Ya Pak, saya ada sedekah buat Bapak. Doain ya, anak saya sehat. Doain rezeki saya lancar. Kan dia bagus tuh. Mudah-mudahan Bapak rezekinya melimpah. Itu bisa tuh doa. Dari siapapun bisa.
Makanya Allah simpan wali-walinya di tengah-tengah manusia, nggak diperlihatkan. Supaya apa? Supaya kalian menjaga jangan sampai menyakiti orang lain. Walaupun dia rendah. Ya nggak apa-apa kita minta. Di situ diajarin, ya perlu berdoa, mintain doa. Siapapun yang kita kasih sedekah, Pak, doain ya, supaya rezeki saya lancar. Ya Bu, insya Allah didoain. Kan luar biasa tuh. Mungkin aja dia wali Allah, doanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, waqatana sholatul wusta fi sholatul khams. Jadi Allah itu menyimpan di antara 5 waktu sholat namanya sholat wusta. Wusta ini nggak dikasih tahu itu Pak. Sholat yang mana nih wusta ini? Apakah dia subuh? Apakah dia duhur, asar, maghrib atau isya? Oleh Imam Nawawi dijelasin kayak padu khamsu salawat. Agar kita selalu menjaga sholat 5 waktu ini, kita jaga. Khawatir salah satu sholatnya Allah yang paling suka disebut sholat wusta. Jadi kita udah refleks tuh Pak. Kalau azan subuh, ya kata Gus Baha dalam sebuah YouTube-nya itu, selama Ramadan tuh usahakan jangan tidur cepet. Kan biasanya ya, maaf ya, yang tua-tua jam 9 udah tidur gitu ya. Nah untuk Ramadan jam 11 lah. Tuh tidurnya agak lambat sedikit. Ngapain? Zikir dulu, baca Quran dulu, tadarus dulu. Ntar jam 11 tidur, ntar bangun lagi jam 3. Ya, kalau hari biasa pertama ya. Jam 3 bangun, langsung mandi. Ya, mandi malam hari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 itu awet muda. Yang nggak boleh mandi jam 8 malam, jam 9 malam sampai jam 11. Makanya kalau kita pulang malam dari kerja, mandi kan sudah pakai air panas. Karena kalau air dingin itu katanya bisa menyebabkan penyakit. Tapi mandi yang jam 1 malam, jam 2, jam 3, jam 4 itu bikin awet muda. Jadi kalau pengen awet muda sering mandinya malam. Habis mandi yang langsung sahur, tahajud dulu walaupun 2 rakaat. Jadi kita minimal 2 rakaat. Dan makan sahurnya kalau bisa jangan terlalu cepat. Ini makan sahur jam 2, selesai setengah 3, bingung. Waduh, subuhnya masih lama. Akhirnya tidur lagi, bangun jam 8 pagi. Ada nggak gitu? Ada nggak gitu? Ada sini orangnya, ada nggak gitu? Makanya Bu, kalau sahur diakhirkan, tapi jangan terlalu mepet. Ada istilah imsak. Nah, ini saya kasih tahu. Imsak itu bahasa Arabnya nahan. Kalau Bapak bangun tiba-tiba kesiangan, udah imsak. Ya Arhamar-Rahimin, irhamna. Boleh nggak? Sahur pasti boleh. Karena batasnya itu adalah azan subuh. Tapi kalau dianjurkan, kalau kita udah sahur jam 3:30, jam 4, imsak, tahan. Udah jangan makan lagi, maksudnya gitu. Imsak itu nahan. Ya, nanti tahajud 2 rakaat, ngaji, jangan langsung tidur. Tuh. Pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah. Nah, habis sholat subuh jangan langsung tidur. Ya, zikir dulu, baca Quran dulu. Nanti udah jam 6, setengah 7 pulang baru istirahat. Itu selama Ramadan ya. Dianjurkan Gus Pak. Agar apa? Tadi, agar kita selalu jaga. Kalau udah biasa, udah berat Pak. Azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk berangkat, udah refleks tuh. Ntar duhur, azan ke masjid. Asar ke masjid. Maghrib usahakan ke masjid. Isya ke masjid kalau nanti setelah Ramadan ya. Jadi kita jaga 5 waktu ini jangan sampai lepas, kecuali uzur ke dalam pulang kampung, perjalanan ya, agar kita mendapat sholat yang namanya sholatul wusta. Dan laki-laki adalah wajibnya berjamaah di masjid. Kalau ibu-ibu 5 waktu memang bagusnya di rumah, kecuali Ramadan nih kan ada itikaf ya. Jadi kalau ada Bu, suaminya nggak pernah ke masjid, beliin mukena. Ya Bu ya, Bu mau kemana? Mau ke pasar. Ke pasar ngapain Bu? Mau beli mukena. Lah ibu kan punya mukena buat bapak. Emang kenapa Bu? Bapak nggak pernah ke masjid.
Ya, jadi kalau ada sesuatu yang ketawa, siapa tuh ya? Nah, beliin tuh bukan Bu ya, biar bapaknya. Karena kalau yang di rumah perempuan salatnya ya. Ya baik. Inilah 5 hal, 6 hal maaf kata Umar bin Khattab yang Allah rahasiakan. Jadi intinya yang pertama, kalau kita taat Allah senang. Pokoknya kita kerjakan perbuatan yang baik, ketaatan Allah senang. Makin baik kita, Allah makin senang. Kalau Allah senang, gampang aja urusan. Ya berkah aja tuh. Ya, urusan apa aja gampang. Yang kedua, jangan sekali berbuat dosa karena Allah murka, Allah marah. Nah yang ketiga, jaga umur kita, jangan sampai kita mati kita nggak siap menjemput i'tiadadul maut. Nah yang keempat, ini masih ada 7 hari lagi Ramadan, kita jaga agar kita dapat Lailatul Qadar. Dan yang kelima, kita disuruh untuk menghormati siapapun kita, nggak boleh menghina karena kita nggak tahu mungkin itu orang yang Allah kasihi. Dan yang keempat, kita jaga 5 waktu kita dengan berjamaah di masjid. Ini saja yang sampaikan, sudah jam 2:22, masih ada 7 menit. Kalau mau ada pertanyaan, boleh saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Kiai atas kajiannya. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan. Udah paham ya? Udah paham semua ya Pak? Baik, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita, menerima tarawih kita, ibadah-ibadah yang lain. Dan juga jangan lupa Bu, masih ada satu ibadah yaitu zakat ya. Zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Kalau zakat mal itu memenuhi syarat, sudah nisab, sudah haul. Nisab itu kalau emas 85 gram yang tidak dipakai usaha. Ya, kita wajib keluarkan zakatnya sekitar 2,5 gram. Jadi kalau di rumah nanti dari sini Ibu pulang cek di lemari ada emas nggak? Oh ada 100 gram. Nah, dan selama setahun nggak dipakai. Ini biasanya zakatnya bulan Ramadan. Ibu wajib keluarkan zakat mal. Kalau zakat perak terus 900 gram ya. Dan zakat kambing itu kalau di kampung dan sebagainya. Kita ini ya yang punya harta sudah nisab, sudah haul, dan juga zakat fitrah. Kalau bisa saya pesan sebelum pulang kampung zakatnya diadakan. Setuju nggak kira-kira? Karena kita kerja tinggal di sini, sehari-hari ketemu di sini. Di sini juga lagi sedang banyak pembangunan, ada pesantren ya. Ini mudah-mudahan puasa kita sempurna. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa sallimallahu tabarakan kulli sadatin rasul ajma'in hamdan syakiran kafi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim azim sultani wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa tadarruana wa taqashshu'ana wa ta'abudana wa tamim tahsan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin ya. Saya minta maaf nggak bisa subuh di sini karena harus ngajar taklim di Pademangan. Mungkin saya di sana. Ini saja. Gus Muafiq minum teh tarik. Allah muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita dengan doa majelis.